Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Aswaja. Kemenangan kelompok oposisi Suriah dalam menumbangkan rezim Assad pada 8 Desember lalu mendapatkan respon positif dari umat muslim dunia. Salah satunya datang dari pejuang Taliban yang kini berhasil mendirikan sebuah pemerintahan Islam di Afghanistan usai menumbangkan rezim sebelumnya. Ribuan warga kota Kabul bersama para tokoh Taliban turun ke jalan menyambut kemenangan oposisi Suriah. Namun tahukah sahabat, salah satu sebab Taliban merayakan kemenangan pasukan oposisi Suriah yang dipimpin oleh Abu Muhammad al-Golani adalah karena latar belakang perjuangannya yang terbilang cukup mirip. Di mana kedua kelompok perjuangan ini sama-sama menghadapi perang saudara yang tak berkesudahan di negerinya masing-masing. Lalu Taliban dan oposisi Suriah yakni Hayat Tahrir al-Syam juga berhasil menumbangkan rezim pemerintahan di negerinya yang korup dan sewenang-wenang. Dan satu lagi, kemiripan dari kedua kelompok pejuang ini adalah sama-sama menggunakan bendera tauhid berlatar warna putih sebagai simbol identitas kelompoknya. Untuk lebih detail, mari kita simak perjalanan panjang para pejuang Taliban dalam menumbangkan sebuah rezim di negerinya itu. Jadi, sejak kepergian Amerika Serikat dari Afghanistan tahun 2021 kemarin, sekarang Afghanistan diduduki kembali oleh Taliban. Bahkan dari klaim yang dikeluarkan Taliban, organisasi ultrakonservatif ini sudah menguasai 90% perbatasan dari Afghanistan. Ada yang bilang, penguasaan Taliban di Afghanistan ini kabar baik. Dan ada juga yang bilang, itu adalah sebuah petaka. Makanya, tentu saja menarik untuk kita bahas seluk-beluk Taliban, mulai dari bagaimana Taliban terbentuk, hingga bagaimana kondisi terkini Afghanistan di tangan Taliban. Untuk tahu tentang Taliban, kita harus mundur jauh ke tahun 1979, di saat pemimpin komunis dari Afghanistan, yaitu Nur Muhammad Taraki, dibunuh oleh Hafizullah Amin. Perlu kita ketahui bahwa dua orang ini sama-sama menganut faham komunis, namun berasal dari dua partai yang berbeda. Di tengah gonjang-ganjing di internal Partai Komunis Afghanistan, sebenarnya mereka mendapatkan tatanan lain dengan adanya konflik antara simpatisan komunis dan juga Islam konservatif. Pada masa tersebut, Hafizullah Amin dirundung kegelisahan karena revolusi Irak. Untuk aman dari pemberontakan umat Islam, Hafizullah Amin ini mulai memperlihatkan sisi pro-Islam, mulai dari membangun masjid, mengutip nama Allah dalam pidatonya, Bismillahirrahmanirrahim. Hingga melakukan distribusi Al-Quran. Namun semua langkah ini tetap saja gagal, karena Hafizullah Amin lebih dikenal sebagai diktator semi-psikopat. Melihat kejatuhan Hafizullah Amin sudah dekat, akhirnya, Uni Soviet yang tidak ingin komunis kehilangan pengaruh di Afghanistan melakukan invasi. Dalam invasi ini, Hafizullah Amin dibunuh oleh Uni Soviet karena dianggap membuat nama komunis menjadi negatif. Kemudian, Uni Soviet menunjuk Babrak Karmal sebagai presiden. Di masa jabatannya, Babrak Karmal melakukan pendekatan yang lebih baik, mulai dari membebaskan opini publik hingga demonstrasi, lalu menjamin kebebasan beragama dan bahkan mengganti bendera dan juga konstitusi agar lebih terlihat pro-rakyat. Tapi sayang, Afghanistan ternyata tidak menikmati kepemimpinan dari Babrak Karmal karena Amerika Serikat tidak senang melihat Afghanistan menjadi basis dari komunis Uni Soviet. Makanya, Amerika Serikat mendanai pemberontakan di sana lewat kelompok mujahidin Islam yang sudah didukung Pakistan dan Arab Saudi. Dari apa yang diketahui, Amerika Serikat memberikan bantuan lewat sebuah operasi rahasia yang kemudian dikenal sebagai Operation Cyclone. Operasi ini berlangsung sejak pemerintahan Jimmy Carter hingga Ronald Reagan selaku Presiden Amerika Serikat. Tidak tanggung-tanggung, operasi ini menghabiskan 3 miliar US dollar atau 47,4 triliun rupiah. Konflik antara pemerintahan yang disokong oleh Uni Soviet melawan mujahidin yang didukung oleh Amerika Serikat ini
berlangsung selama 9 tahun dan terkenal di mana-mana. Saking terkenalnya, hal ini bahkan pernah diangkat dalam cerita Rambo 3. Dengan sokongan besar Amerika Serikat, pemerintahan Afghanistan pun terpojok. Hingga akhirnya, tahun 1988, Muhammad Najibullah selaku Presiden Afghanistan menandatangani Persetujuan Jenewa tahun 1988 bersama pimpinan Pakistan. Perjanjian ini disaksikan oleh Uni Soviet dan Amerika Serikat sebagai penggaransi perdamaian. Makanya, kedua negara ini setuju dengan kesepakatan untuk tidak ikut campur urusan dalam negeri Afghanistan, di mana Uni Soviet bersedia menarik pasukan dan Amerika pun berhenti mendanai mujahidin. Setelah perjanjian Jenewa, Muhammad Najibullah berusaha memenangkan kelompok konservatif Islam di sana dengan mengubah bentuk negara menjadi Republik Islam Afghanistan. Dia juga memperbolehkan banyak partai untuk mengikuti pemilu. Sayangnya, langkah besar ini tertahan karena pemilu Afghanistan diboikot oleh kelompok mujahidin yang ternyata masih diberi bantuan oleh Amerika. Makanya, Perang Saudara kembali pecah dan baru berakhir di tahun 1992. Setelah Uni Soviet bubar, jadi tidak bisa lagi mengirim bantuan. Sayangnya, meski Perang Saudara telah usai, pihak mujahidin yang menang itu malah mengalami konflik internal. Bahkan, setelah Burhanuddin Rabbani yang terpilih menjadi presiden dan mengubah negara ini menjadi negara Islam, masih terjadi konflik internal. Nah, di tengah gonjang-ganjing di dalam tubuh mujahidin, maka hadirlah kelompok baru dengan nama Taliban. Kelompok ini dibentuk dan dipimpin oleh sosok bernama Mullah Omar. Secara bahasa, kata Taliban memiliki arti pelajar, karena Taliban memang dibentuk oleh para pelajar. Setelah kemunculan Taliban, kelompok ini dengan cepat mendapat pengaruh. Di tahun 1996, mereka bisa langsung menduduki Kabul yang merupakan ibu kota Afghanistan, dan sekaligus merubah negara ini menjadi Islamic Emirate Afghanistan. Dengan berkuasanya Taliban, banyak masyarakat yang sebenarnya senang karena berbagai alasan. Mulai dari konflik berakhir dan Taliban dibentuk oleh pelajar penuh wawasan. Tapi sayang, semuanya itu zonk karena ternyata Taliban ini memiliki ideologi konservatif Islam yang lebih ekstrim daripada mujahidin. Di masa kepemimpinan Taliban, ada banyak peraturan yang bukan hanya mengekang, tapi juga dianggap aneh bagi sebagian rakyat Afghanistan yang kala itu terbiasa hidup dengan bebas ala barat. Mulai dari berbagai macam pelarangan hiburan seperti bioskop, TV, internet, musik, lukisan, catur, bahkan sampai layang-layang. Kemudian ada juga aturan penampilan laki-laki Afghanistan harus memelihara jenggot dan perempuan harus memakai pakaian tertutup atau burqa. Tidak hanya sampai di situ. Dunia pendidikan juga melarang akses pada perempuan di atas 10 tahun. Namun, dikenal sebagai kelompok Islam garis keras dan kerap mendapat kritik internasional, Taliban sebagai penguasa Afghanistan tetap diakui oleh beberapa negara seperti Pakistan, Arab Saudi, dan juga Uni Emirat Arab. Di masa kekuasaan Taliban di Afghanistan, pernah terjadi satu peristiwa besar di dunia, yaitu insiden 9 September. Sebuah insiden serangan teroris di Amerika yang menewaskan hampir 3.000 orang yang memicu kampanye anti-teroris ekstrim Amerika Serikat. Dari insiden ini, diketahui bahwa kelompok yang bertanggung jawab bernama Al-Qaeda, yang dipimpin oleh Osama bin Laden yang diketahui berada di Afghanistan dalam perlindungan Taliban. Makanya, dimulailah operasi kontra-terorisme, di mana Amerika mengirim pasukan menuju Afghanistan, dan sesampainya di Afghanistan, Amerika Serikat yang dibantu pasukan mujahidin melakukan perlawanan besar. Pada Desember 2001, akhirnya Amerika berhasil menaklukkan Taliban dan memberikan tanggung jawab pada Hamid Karzai sebagai pemimpin pemerintah transisi Afghanistan. Tahun 2004, pemilu diadakan, yang diikuti 6 juta pemilih, dan hasil pemilu tersebut, Hamid Karzai dinyatakan menang.
Setelah politik dalam negeri Afghanistan stabil, Amerika tetap melakukan perburuan terhadap pentolan Al-Qaeda dan juga Taliban. Tahun 2011, Amerika Serikat mengumumkan bahwa mereka berhasil membunuh Osama bin Laden. Kemudian, berita ini pun diikuti dengan berita kematian Mullah Omar di tahun 2015. Setelah hilangnya dua orang ini, Amerika tetap bertahan di Afghanistan untuk menjamin keamanan negara tersebut. Sebab, Taliban masih dianggap sebagai kelompok berpaham ekstrim yang dikhawatirkan berkembang di berbagai daerah di Afghanistan. Keputusan Amerika untuk tetap ada di Afghanistan tentu dibayar dengan mahal. Dari yang diberitakan, Amerika harus menanggung biaya operasional mencapai 300 juta US dollar per harinya atau sekitar 4,6 triliun rupiah. Dengan beban yang besar ini, Amerika kemudian menuai protes dari rakyatnya sendiri yang menganggap perang Afghanistan bukan perang mereka, jadi kenapa uang pajak mereka habis di sana? Setelah beragam protes yang didiamkan, secara mengejutkan tahun 2020, Donald Trump selaku Presiden Amerika Serikat mulai membuka dialog damai dengan Taliban. Syaratnya hanya satu, yakni Taliban harus berhenti terafiliasi dengan Al-Qaeda. Maka, jika itu terpenuhi, Amerika Serikat akan menarik pasukannya. Tahun 2021, seperti yang kita ketahui, Joe Biden melanjutkan inisiasi Trump tersebut dan menarik pasukan Amerika Serikat secara penuh pada Agustus 2021. Dalam sebuah wawancara, Biden mengatakan kalau dia bukan mengalah pada Taliban, tapi dia percaya tentara Afghanistan bisa melawan balik Taliban. Harapan Biden tadi sayangnya berakhir menjadi abu. Dan dari fakta di lapangan, Taliban malah berhasil merebut kota Afghanistan dengan mudah, hingga kemudian menggulingkan kekuasaan yang sah dan sekarang menguasai 90% perbatasan Afghanistan. Setelah kembali berkuasa di Afghanistan secara instan, Afghanistan jatuh ke dalam kekacauan. Pada saat itu, bisa dilihat bagaimana ricuhnya orang-orang Afghanistan yang ingin keluar dari negara mereka saat Amerika melakukan penjemputan. Sejak kembali di atas tampuk kekuasaan, Taliban terus memperketat pengawasan di ibu kota mereka karena khawatir terjadinya penyerangan dari kelompok pemberontak. Kemudian, Taliban juga kembali menerapkan semua peraturan mereka di masa lalu, seperti pembatasan pendidikan pada perempuan dan melakukan pelarangan terhadap hiburan. Sekarang Afghanistan kembali ke masa-masa di mana tidak ada kebebasan ala barat di sana. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah Taliban bisa memperbaiki kondisi Afghanistan yang secara ekonomi masih mengalami krisis, bahkan 50% dari populasi Afghanistan sekarang mengalami kelaparan? Jawabannya ternyata cukup mengejutkan. Di tengah sanksi Amerika dan Barat, pemerintah Imarah Islam bentukan Taliban dapat dengan cepat memulihkan kondisi kehancuran Afghanistan. Bahkan tanpa diduga, pembangunan infrastruktur hingga situasi keamanan benar-benar bisa dirasakan oleh sebagian besar rakyat Afghanistan. Bahkan, penegakan hukum syariah Islam yang dijalankan kepala kehakiman Taliban justru mendapatkan tempat tersendiri di hati rakyat Afghanistan. Kejahatan seperti pencurian, pembunuhan, dan penculikan yang sebelumnya marak terjadi, kini seperti hilang tanpa jejak. Hal itu lantaran keputusan para petinggi Taliban yang sejak awal keberhasilan mereka merebut ibu kota Kabul dan mulai memerintah Afghanistan telah menginstruksikan seluruh komandan lapangan untuk berperan aktif menyebar para pejuang dalam membantu keluhan masyarakat, terlebih soal penculikan. Meski belum sepenuhnya kondusif, situasi di Afghanistan sebenarnya bisa dibilang untuk saat ini telah jauh lebih baik dari era kepemimpinan Taliban. Berbeda jauh saat rezim bentukan Barat berkuasa, korupsi dan kejahatan merajalela. Bantuan Barat yang terbilang cukup besar sering disalahgunakan oleh pejabat negara di Afghanistan kala itu. Maka tak heran ketika para pejuang Taliban berhasil menguasai ibu kota Kabul dan istana kepresidenan Afghanistan, para pejabat tinggi negara tersebut lari ketakutan menyelamatkan diri ke luar negeri. Karena
Jika tertangkap, bisa jadi mereka akan diadili atas perbuatan yang mengakibatkan kesengsaraan rakyat Afghanistan. Itulah informasi seputar ketangguhan pejuang Taliban dalam menghadapi kekuatan Barat hingga mereka dapat kembali menduduki kepemimpinan di Afghanistan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.